kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast ke beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya, yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Ya alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat gitu. Amin. Halo Sobat 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral soal selebritas tanah air dan juga inspirasi-inspirasi serta pelajaran dari kehidupan mereka. Karena banyak dari kita yang ingin jadi selebritas, anak-anak kita, tetapi mereka tidak tahu bahwa selebritas juga punya masalahnya masing-masing. Tidak hanya ketenaran dan juga popularitas yang didamba-dambakan orang, tapi di balik itu para selebritas ini juga mengalami pasang surut dalam hal kehidupan. Seperti Indra Bekti yang kali ini sedang mengalami pendarahan di otaknya dan harus operasi, yang kemarin jatuh saat siaran di salah satu stasiun radio, dan kini terjadi pro kontra karena istrinya meminta penggalangan dana. Dan ini tentunya tidak mudah bagi istri Indra Bekti. Di saat sulit seperti ini, dia harus ditinggal sendiri untuk mencari dana pengobatan dari Indra Bekti. Namun ada juga yang kontra dengan hal ini. Terbukti dari pendapat-pendapat netizen yang tidak setuju dan skeptis nampaknya dengan apa yang dilakukan oleh istri Indra Bekti ini. Nah, bagaimanakah kupas tipis-tipisnya? Yuk kita simak di 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ini kan aku mau sekalian memberitahu gitu kalau lagi agak, emang kita lagi berat karena kita lagi usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya, yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Ya alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat. Amin. Yang menjadi public figure dan orang terkenal memang nampaknya mudah dan indah dipandang dari kejauhan, tetapi ternyata banyak sekali cobaan yang harus mereka lalui. Seperti istri Indra Bekti yang meminta galangan dana ini, dan ternyata banyak netizen yang berkomentar pedas. Salah satunya yang viral adalah komentar ini. Sudah coba jual rumah, tas mahal, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya dulu belum? Kok belum apa-apa sudah minta sumbangan? Lihat Mas Kadir Sri Mulat, jual rumah sampai 3 untuk pengobatan. Lihat Mbak Denada, jual macam-macam untuk pengobatan anak. Usaha dulu Mbak, yang maksimal, baru galang dana. Jangan bermental minta-minta sebelum usaha sendiri maksimal. Nah, begitulah komentar pedas dari netizen, yang tentunya ini juga tidak mudah dihadapi oleh istri seorang Indra Bekti. Dalam keadaan terpuruk seperti ini, dia harus menghadapi cercaan dari netizen. Ya, memang pro dan kontra akan selalu terus ada di dunia ini. Namun bagaimana kita menghadapinya, itulah yang membuat kita kuat. Jadi melangkahlah, tetapi sadarilah apa resiko di balik langkah Anda itu. Jika Anda sudah menghitung resikonya, maka mantapkan hati dan mintalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa.
Nah, kita juga bisa belajar bahwasannya yang tampak luar belum tentu menggambarkan apa yang di dalam. Tampak luarnya mewah belum tentu juga mereka bermewah-mewah di dalam. Apalagi seorang selebritas di zaman sosial media ini. Memang mereka harus tampaknya tampil mewah karena masyarakat menuntut hal itu. Masyarakat masih suka kemewahan dan masih suka apa yang tampak di luar seperti bagus. Seperti yang dijelaskan oleh TikTokers ini yang memberikan pendapatnya soal penggalangan dana dari istri Indra Bekti. Ya, simak saja penuturan dari TikTokers ini dan Anda pun boleh berpendapat di kolom komentar. Gue pengen bahas soal ini karena terus terang gue suka sama Kak Indra Bekti dan sekarang beliau lagi sakit di rumah sakit di ICU. Gue berharap supaya Kak Indra lekas sembuh, diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah. Dan kebetulan Kak Indra Bekti ini tunanganku tuh ngefans banget sama dia dari kecil gitu kan. Sampai kemarin terakhir tahun lalu kita sempat lihat dia itu masih nge-MC di Plaza Semanggi gitu. Nah, gue tuh sebenarnya kepengen ngomongin tentang istrinya Kak Indra yang sekarang lagi dihujat oleh publik di luar sana gitu. Itu gue terus terang banget, gue kasihan banget sama dia gitu. Terlepas dari apa yang dia lakukan gitu kan. Mungkin memang salah gitu loh yang dia lakukan gitu. Kenapa dia harus meminta penggalangan dana sampai sempat menyebutkan nomor rekening dia di akun Instagramnya dia yang kemudian postingan tersebut dihapus. Tunangan gue kemudian kepo gitu, mau tahu dia tuh kapan nikahnya, terus dia cerita sama gue gitu kan. Jadi Kak Indra Bekti dan istri ini di YouTube-nya Uya Kuya sekitar mungkin 12 tahun yang lalu itu pernah dihipnotis. Intinya adalah Kak Indra ini sesayang itu sama istrinya, tapi dia juga setakut itu sama istrinya, takut kehilangan. Dan setiap kali Kak Indra itu dapat uang gitu, dia langsung mau belanjain uang tersebut untuk beli barang-barang yang dia mau. Jadi kalau dia dapat berapa itu yang dia mau belanjain gitu, karena dia segitu takutnya sama istrinya. Berarti kalau misalnya istrinya mau galang dana, berarti mungkin memang uang tunai yang mereka punya itu nggak seberapa lagi gitu, karena setiap kali dapat uang bukannya ditabung, tapi dia sibuk membelanjakan itu. Ini salah satu bukti ketidakjujuran di dalam rumah tangga yang membuat keadaan tuh jadi berantakan gitu, karena nggak ada saling jujur antara pasangan gitu kan. Kemudian yang publik mungkin nggak tahu atau lupa, jadi di tahun lalu Kak Indra dan istrinya itu sempat dipanggil oleh media dan diwawancara. Kemudian mereka menyampaikan dan jujur kalau sebenarnya bisnis mereka itu lagi struggling, bangkrut. Itu di tahun lalu karena pandemi gitu loh. Jadi berarti makin menegaskan lagi kalau mereka sebenarnya mungkin nggak punya apa-apa. Tapi hal tersebut tidak disampaikan di sosial media gitu loh. Jadi orang nggak ada yang tahu. Yang terjadi adalah mereka tetap posting kalau mereka pergi liburan, mereka staycation. Jadi publik nggak ada yang tahu kalau sebenarnya dia itu bangkrut. Kesalahan terfatal dari istrinya Kak Indra itu adalah di saat dia menyebutkan nomor rekening dan diposting di Instagramnya. Itu sih yang bikin publik tuh seakan-akan kayak marah gitu loh sama istrinya. Walaupun publik nggak marah sama sekali sama Kak Indra karena kan beliau sakit. Gitu ya. Intinya yang ingin gue sampaikan adalah di saat kita pencitraan, kita harus bisa menerima kalau orang nggak percaya kondisi kita aslinya seperti apa. Dan